kalian menolong orang lain tidak sampai mengorbankan harapan. Anak-anak muda akan menjadi anak muda yang luar biasa. Ada perubahan yang dahsyat dalam kehidupan. Pastikan Natal menjadi bagian teman-teman. Natal yang sesungguhnya Yesus lahir dalam kehidupan. Segala sesuatu dimulai dari kasih. Dari awal teman-teman dan saya, setiap kita diciptakan, Tuhan sudah mengasihi kita. Buktinya apa? Sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah menciptakan apa yang kita butuhkan terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Bolehkah semua kita bangkit berdiri? Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Hey! Semua katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Hey! Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Semua mengangkat tangan. Tangan kami ke atas, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Semua segala Raja. Sing it.
suka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Kami lagi katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Semua katakan, segala raja, segala raja, segala raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Woo! Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Singing maka dunia pun tahu, maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu.
bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja. Kami hari menghadap tatap-Mu, bersama-sama menyembah rumah-Mu Tuhan, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja.
Saat ini kita mau berdoa bersama, kita mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, di mana masih mengalami krisis yang luar biasa, bahkan resesi yang luar biasa. Maka saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk kita benar-benar berseru, bergandengan tangan sesama keluarga kita untuk kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang hari ini, kami bisa beribadah kembali bersama lewat keluarga kami bersyukur, kami masih bisa menikmati ibadah yang luar biasa lewat YouTube ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan terus memberkati setiap kami, sekalipun kami beribadah lewat online Tuhan. Tapi saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana lagi mengalami krisis yang luar biasa, lagi mengalami resesi Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan turun atas bangsa kami, melawat bangsa kami, bahkan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik presiden, wakil presiden, bahkan menteri, bahkan setiap pemerintahan yang dari pusat, bahkan sampai di daerah, bahkan di desa Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus berikan hikmat buat mereka, sehingga mereka bisa memberikan solusi yang terbaik, setiap kebijakan-kebijakan yang ada, yang bisa membantu masyarakat untuk tetap bertahan di dalam krisis seperti ini Tuhan. Kau tolong Tuhan pemimpin kami, berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta juga terus berdoa, kuasa-Mu turun bagi tim medis yang ada. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa melayani masyarakat ketika terjadi pasien yang sakit Tuhan karena dampak COVID-19 ini. Kami minta juga di dalam nama Yesus perlindungan Tuhan, tutup bungkus mereka Tuhan, dokter, tim medis, perawat, semuanya kami minta di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus, tutup bungkus mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, apapun sakitmu, itu mungkin karena dampak dari COVID-19, kami minta juga di dalam nama Yesus, kami minta kesembuhan Tuhan oleh bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Ataupun ada sakit yang lain kami tidak tahu, tapi hanya Tuhan sumber kekuatan, sumber kesembuhan akan menjamah, menolong setiap jemaat Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami dampak dari krisis ini Tuhan, resesi ini Tuhan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka bahkan usahanya mulai menurun Tuhan, bisnis mereka mulai turun. Kami minta di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan terjadi atas mereka. Berikan kreativitas, berikan hal-hal yang baru sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang lain Tuhan. Sumber-sumber berkat yang lain. Kami minta di dalam nama Yesus, biar pertolongan Tuhan terus menyertai mereka. Businessman, businesswoman, bahkan semua profesional muda. Kami minta di dalam nama Yesus, Kau tolong mereka Tuhan sehingga mereka bisa tetap survive di masa-masa krisis seperti ini. Kami juga minta di dalam nama Yesus buat jemaat Tuhan, berikan tetap terus antusias, roh yang terus menyala-nyala untuk mereka tetap bergantung penuh di hadapan Tuhan. Jauhkan diri setiap pikiran-pikiran buruk, bahkan pikiran negatif yang membuat mereka bisa down Tuhan, mereka bisa menyerah. Kami minta di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang kuat, bahkan menjadi jemaat yang terus diberkati Tuhan sekalipun krisis melanda mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom kepada saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan di Gilgal, apa kabar? Saya senang sekali pada hari Minggu ini mendapatkan kesempatan untuk melayani saudara membagikan firman Tuhan. Dan tema dan judul yang saya berikan pada hari ini adalah merancang kehidupan di tengah ketidakpastian. Setiap kita sekarang sedang hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Mengakhiri 2020 yang sebentar lagi akan berlalu dan mau memasuki 2021. Ada banyak di antara kita yang berkata bahwa kita tidak dapat merancang dengan baik, merencanakan segala sesuatu dengan baik. Apakah itu kehidupan, perjalanan, liburan, bisnis, sekolah, kuliah, mau menikah. Ada banyak hal yang sulit kita rencanakan dengan baik karena ada banyak faktor ketidakpastian yang sedang menanti di depan sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat merancang kehidupan sebaik yang kita inginkan, apalagi sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Padahal pada saat kita merancangnya ada begitu banyak hal yang tidak pasti yang ada di depan kita. Sebabnya hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan, bagaimana kita menjalankan kehidupan di tengah-tengah ketidakpastian. Sudah siap?
Nah, di dalam Alkitab ada dua tokoh yang saya sangat kagumi bagaimana mereka menghadapi kehidupan di tengah-tengah ketidakpastian yang ada. Sebagaimana kita semua sedang menjalankan kehidupan, menghadapi sesuatu yang belum pernah kita jalani sebelumnya. COVID-19 ini adalah sesuatu yang belum pernah seseorang pun jalani sebelumnya di muka bumi ini. Itu sebabnya ada begitu banyak faktor yang masih gelap, yang tidak kita ketahui, yang harus kita hadapi dan kita jalani bersama-sama. Demikian juga dengan dua tokoh yang ada di Alkitab ini. Yusuf dan Nuh adalah dua tokoh yang harus menjalani kehidupan mereka, merencanakan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kalau sudah pasti tahu di Kejadian pasal ke-41, yang mana saya tidak akan kutip secara mendetail ayatnya, tapi kalau sudah tertarik untuk mempelajari kehidupan Yusuf, sudah dapat membaca Kejadian pasal ke-41 khususnya. Bagaimana Tuhan menuntun dia untuk kemudian dari penjara, keluar penjara, kemudian diangkat menjadi seorang Perdana Menteri di negeri yang asing di Mesir, mewakili atau menjadi orang kedua setelah Firaun untuk memerintah sebuah negeri dan kerajaan yang begitu luar biasanya. Dikatakan pada waktu itu, Yusuf harus menuntun bangsa ini melewati 7 tahun masa kelimpahan, untuk kemudian harus menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Nah, di 7 tahun masa kelimpahan ini ada banyak hal yang Yusuf harus rencanakan, harus kerjakan, harus persiapkan untuk mereka bisa menghadapi 7 tahun kelaparan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yang belum pernah bumi atau dunia hadapi sebelumnya. Nah, nubuatnya yang datang melalui mimpi kepada Firaun adalah bahwa setelah 7 tahun kelaparan itu, bahwa semua kelimpahan yang pernah terjadi akan terhapus dan tidak berbekas. Tapi kalau saudara perhatikan dan sudah baca, sebagaimana saya sudah membacanya, bahwa akhirnya nubuatan itu tidak menjadi kenyataan karena Yusuf berhasil menuntun bangsa Mesir bersama dengan Firaun keluar dari 7 tahun masa kelaparan itu dan bahkan berhasil memutarbalikkan keadaan. Mesir menjadi salah satu bangsa termakmur yang pernah ada di zaman itu karena keberadaan Yusuf di situ. Demikian juga dengan Nuh. Saudara, pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, yang mana adalah sebuah bangunan kapal yang belum pernah Nuh lihat sebelumnya. Nuh belum pernah lihat kapal yang seperti itu. Nuh belum pernah melihat ada sesuatu yang bisa mengapung seperti yang Tuhan perintahkan untuk dia bangun. Dan kemudian Tuhan memberitahukan akan ada hujan yang turun terus-menerus dan akan ada air bah yang akan menutupi seluruh bumi. Sehingga seluruh umat manusia yang berdosa pada saat itu dihapuskan oleh Tuhan, kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh tidak tahu bagaimana harus mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada begitu banyak hal yang harus Nuh rancang dan hadapi dan persiapkan di tengah-tengah ketidakpastian yang ada. Dan lebih sulit lagi, Nuh tidak punya Google, Nuh tidak punya semua alat pembantu yang bisa menolong dia sebagaimana yang kita miliki pada zaman ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Nuh dan Yusuf bisa merencanakan kehidupan menghadapi ketidakpastian yang ada. Itu yang akan kita telusuri sedikit pada saat saudara sedang mengakhiri 2020 ini dan sedang mempersiapkan diri 2021 yang akan datang. Doa saya adalah terlepas dari seberapapun berat dan seberapapun tidak jelas apa yang di depan kita, saya percaya adalah Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang ada di depan. Dan saya percaya Tuhan dapat mewahyukannya kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dan saudara tetap dapat berhasil menjalankan kehidupan, menavigasi kehidupan, dan menerima semua yang Tuhan rencanakan bagi kita di masa depan. Nah, itu sebabnya apa yang saya akan bagikan pada saudara akan saya mulai dengan membaca di Lukas pasal yang ke-14, ayat ke-28 sampai ayat ke-30, dan saya mengutipnya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berbunyi seperti ini. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya, supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tak dapat menyelesaikannya, padahal fondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaan itu akan menertawakannya. Mereka akan berkata, "Ih, orang ini membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Kemudian dilanjutkan di ayat 31. Kalau seorang raja mempunyai 10.000 tentara, mau berperang dengan raja lainnya mempunyai 20.000 tentara, tentu raja itu akan duduk mempertimbangkan dahulu apakah ia cukup kuat untuk melawan musuhnya itu.
Kalau ia tahu bahwa ia tidak kuat, tentu sewaktu musuhnya itu masih jauh, ia akan mengirimkan utusannya untuk minta berdamai. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Garam itu baik, tetapi kalau menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada gunanya lagi, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi dibuang saja. Kalau punya telinga, dengarkan. Nah, beberapa ayat yang tadi kita baca memberikan kepada kita beberapa nasihat yang berharga pada saat kita merencanakan kehidupan. Yang pertama-tama mungkin sebagai tambahan adalah bahwa Yesus sedang berkata mengenai harga yang harus kita bayarkan kalau kita mengikuti Dia. Dan tidak seorang pun dari kita yang bisa menjadi pengikut Dia kalau kita tidak bersedia untuk mengorbankan, menyerahkan segala-galanya. Kemudian Yesus berbicara soal dampak daripada kehidupan yang seperti itu. Apabila kita menyerahkan kehidupan mengikuti Dia dengan berani menyerahkan segala-galanya kepada Dia, percaya kepada Dia, maka dampaknya akan luar biasa. Dan apabila kita hidup mengikuti Dia, saya percaya bahwa kehidupan kita tidak akan ditertawakan dan tidak akan menjadi bahan tertawaan orang. Tapi sebaliknya dikatakan kalau kita tidak menjalankan kehidupan seperti yang kita inginkan atau kita dapat serahkan pada Tuhan, maka akibatnya kita akan ditertawakan, kita akan menjadi bahan ejekan. Dan itu sebabnya Yesus singkapkan di sini, kalau kamu menyerahkan kehidupanmu kepadaku seperti itu, dan kau mulai duduk merencanakan. Jadi kata kunci di sini adalah kita duduk mempertimbangkan, duduk merencanakan, duduk menghitung. Nah, saya ingin bicara pada saudara tentang kata merencanakan, to plan. Nah, apa yang saya ingin bagikan pada saudara untuk merancang kehidupan menghadapi masa depan, saya bangun poin-poinnya dengan memakai beberapa huruf yang akan membentuk kata plans dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata plans memakai kata atau memakai huruf P, L, A, N, dan saya tambahkan S di situ, plans. Jadi ada 5 huruf yang saya akan bagikan pada saudara menjadi inti daripada apa yang saudara bisa pelajari untuk mempersiapkan kehidupan menghadapi masa depan, walaupun di tengah-tengah ketidakpastian. Sudah siap? Sudah mencatat? Yang pertama, huruf P. Huruf P artinya atau berbicara untuk kata projection dalam bahasa Inggris, proyeksi. Nah, kata projection itu bicara soal bagaimana kita menentukan titik dari mana kita berada kepada titik di masa depan di mana kita ingin tuju. Itulah proyeksi. Kata proyeksi selalu bicara soal 2 titik, dari satu titik kepada titik yang lain. Makanya ada istilah proyektor. Proyektor itu adalah pemancaran dari satu sumber kepada satu layar yang kemudian bisa dilihat. Nah, pada waktu kita merencanakan perjalanan seringkali kalau sudah masukkan ke dalam aplikasi peta, biasanya sudah tentukan dari mana ke mana, baru kemudian sudah dapatkan garis proyeksi perjalanan yang ada. Nah, proyeksi itu selalu punya acuan dari mana mau kemana. Dan ada target di situ. Dan selain ada target di situ adalah yang ditunjukkan dalam sebuah proyeksi adalah perjalanannya, perancangannya, the plan. Jadi selain target penting dalam proyeksi, saudara perlu the plan, rencana untuk mencapai titik atau kemana saudara mau tuju. Projection dalam kamus memberikan definisi seperti ini kalau saudara tertarik. An estimate or forecast of a future situation or trend based on a study of present ones. Sebuah estimasi, prediksi, ramalan akan masa depan atau keberadaan di masa depan berkenaan dengan kecenderungan yang terjadi karena mempelajari apa yang sedang terjadi di masa kini. Jadi ada kata estimasi, perakiraan, ada kata prediksi di situ, ada kata kalkulasi, perhitungan di situ, bahkan ada kata ekspektasi di situ. Ada perhitungan. Kamus memberitakan atau memberitahukan definisi yang seperti itu. Nah, proyeksi penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tanpa kita memproyeksikan apa yang kita ingin tuju di masa depan, maka kita tidak dapat menarik garis dan merencanakan bagaimana kita dapat menuju apa yang kita ingin tuju. Nah, itu sebabnya di tengah-tengah ketidakpastian, banyak orang berkata, bagaimanakah saya bisa memproyeksikan? Saya tidak tahu apa yang ada di depan. Nah, salah satu cara biasanya kita melakukan proyeksi kalau kita tidak bisa dapat tentukan kira-kira titik di mana ada di masa
depan yang kita ingin tuju, salah satu cara yang seringkali dilakukan adalah yang dinamakan dengan ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah mengambil titik di masa sekarang dengan mengambil titik di masa lampau. Dan mengambil kecenderungan dari masa lampau menuju masa kini, maka kita bisa dapat memprediksi atau membayangkan kira-kira apa yang dapat terjadi di masa lampau. Nah, masalahnya adalah pada waktu kita melakukan ekstrapolasi seperti itu, kondisi sekarang ini tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu akan menuju sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya banyak sekali kita yang pesimis dalam merencanakan kehidupan, karena membayangkan apa yang sedang terjadi di saat sekarang. Nah, itu sebabnya pada saat saudara merencanakan kehidupan, saya tahu bahwa saudara sedang mengalami tantangan untuk dapat melihat bagaimanakah masa depan dapat menjadi sesuatu yang baik. Nah, justru di saat-saat seperti inilah mungkin menurut saya firman Tuhan akan perlu hadir menolong saudara. Justru di saat-saat seperti inilah firman Tuhan dapat menjadi acuan bagi saudara. Nah, pada saat Yusuf sedang menjadi penasihat bagi Firaun, dia juga harus memberikan proyeksi terhadap banyak hal yang ada di depan yang tidak dia ketahui. Dia misalnya contoh hal-hal yang harus dia proyeksikan. Sebenarnya rakyat Mesir perlu makanan berapa banyak setahun. Dia perlu minyak berapa banyak. Dia perlu anggur berapa banyak. Dia perlu makanan ternak berapa banyak. Berapa banyak ternak yang harus dia kumpulkan. Dan berapa banyak lumbung yang harus dia bangun. Dan kemudian kalau sudah baca di Kejadian pasal ke-41, di salah satu ayat yang ada, dia memberikan nasihat kepada Firaun untuk mengumpulkan 1/5, artinya 20% dari setiap hasil yang dikumpulkan selama 7 tahun yang ada. Nah, bagaimanakah Yusuf memprediksi selama 7 tahun itu peningkatan produksi harus dilakukan? Bagaimana dia merencanakan untuk memproyeksikan bahwa harus ada peningkatan produksi atau panen yang ada, supaya pengumpulan 20% atau 1/5 yang terus flat itu dapat mengumpulkan jumlah yang cukup untuk dapat dikonsumsi atau dipakai selama 7 tahun kelaparan yang ada. Nah, itu sebabnya ada banyak hal yang memerlukan hikmat di dalam kehidupan kita. Saya percaya tanpa mengandalkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita akan sulit untuk merencanakan kehidupan, terutama di tengah-tengah keberadaan yang tidak menentu seperti ini. Itu sebabnya perlu hikmat daripada Tuhan untuk menolong kita untuk memanfaatkan data-data yang ada, fakta yang tersedia, pengalaman di masa lampau, untuk kemudian kita merencanakan apa yang ada di depan. Selain hikmat yang sudah perlukan, sudah memerlukan iman untuk merencanakan apa di depan, terutama di tengah-tengah ketidakpastian yang seperti ini. Efesus pasal yang ketiga, 20 katakan seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seberapapun kita mampu mengandalkan data dan fakta yang ada untuk memprediksi, memberikan kalkulasi yang optimis tentang masa depan, merencanakan sesuatu yang baik, tetap kita perlu iman. Dan pada saat kita menaruh iman, kita percaya kepada Tuhan, dikatakan Alkitab berkata bahwa dia mampu melakukan melebihi apa yang pernah kita bayangkan atau kita pikirkan. Iman memampukan kita untuk melihat melampaui apa yang mata jasmani kita lihat. Iman memampukan kita untuk dapat menangkap apa yang Tuhan ingin kita lihat, melampaui apa yang terjadi secara faktual dan realita. Ada banyak kita yang sangat pesimis untuk dapat melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit. Dan saya berdoa supaya detik ini juga Roh Kudus menginspirasi saudara. Roh Kudus menjamah mata saudara. Dan dengan mata iman, saudara dapat melihat bahwa pernikahan saudara bisa menjadi lebih baik. Keuangan saudara bisa menjadi lebih baik. Kesehatan saudara bisa menjadi baik di tahun 2021 yang akan datang. Bisnis saudara bisa punya prospek yang baik. Kuliah saudara bisa melihat titik terang dan mengalami sesuatu yang baik. Kehidupan, hubungan saudara bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Saudara yang jomblo bisa mendapatkan pasangan hidup di tahun 2021 yang akan datang, bukan? Amin. Nah, itu sebabnya di Roma pasal ke-4 ayat 18 katakan seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Pada waktu Tuhan memberikan prospek kepada Abraham, pada waktu Tuhan memberikan nubuatan dan janji bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, realita tidak mendukung. Dia sudah berusia 99 tahun atau 90 tahun. Dan istrinya Sarah sudah mati haid. Realita, fakta tidak mendukung sama sekali. Dia tidak dapat melihat dengan mata jasmani ya bahwa apa yang difirmankan Tuhan dapat menjadi kenyataan. Itu sebabnya dia harus melihatnya dengan mata rohani. Dia harus membayangkan bahwa suatu hari dia akan punya anak. Bahwa anak itu akan menjadi bapa daripada keturunan-keturunan berikutnya. Itu sebabnya sebagaimana Abraham harus melihat dengan mata iman melampaui realita, faktor keberadaan yang ada. Realita daripada apa yang terjadi. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus melihat dengan mata iman kita untuk punya proyeksi yang baik tentang 2021. Dan kita bukan hanya punya target yang optimis dan positif, tapi kita juga akan dengan hikmat dan iman yang datang atau iman yang bergantung kepada Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Tuhan. Menolong kita untuk merencanakan perjalanan, to plan, untuk merencanakan apapun yang kita butuhkan. Untuk bisnis kita, untuk pernikahan kita, untuk hubungan kita bangun, untuk kuliah kita, untuk kesehatan kita, untuk kehidupan rumah tangga kita. Untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi kita bisa menjadi kenyataan. So you need a good target, to project a good target, and you need a good plan. So tidak bisa hanya punya target saja, harus punya rencana untuk mencapai target tersebut. Saya berharap itu menolong saudara. Plan, P. Huruf kedua adalah L, learn. Nah, saudara perlu belajar tentang masa depan, mempelajari tentang kira-kira, mempelajari keadaan yang ada, mempelajari informasi yang ada. Saudara harus belajar untuk kemudian mulai mengenali masa depan. Walaupun ada banyak faktor yang belum kita ketahui seperti saya katakan. Nah, biasanya ada tanda-tanda atau faktor-faktor terselubung yang baru kita akan kenali kalau kita mempelajarinya sedikit lebih detail, lebih tajam. Dikatakan sebagai subtle signs atau tanda-tanda terselubung yang mata biasa seringkali tidak lihat. Nah, faktor-faktor yang perlu kita pelajari, kecepatan segala sesuatu, resiko, kompleksitas. Apakah ada faktor-faktor kejutan-kejutan yang bisa saja mungkin perlu kita antisipasi. Nah, untuk belajar diperlukan sikap hati kita yang mau terus belajar, perlu kerendahan hati, mau bertanya kepada banyak orang. Nah, untuk belajar diperlukan kerendahan hati dan kesiapan kita untuk mau bertanya kepada banyak orang. Saudara, saya pada waktu mempelajari kehidupan Yusuf, saya takjub. Karena dia begitu keluar dari penjara, dia dapat menjadi seorang penasihat yang handal bagi Firaun. Pertanyaan saya adalah, dia mengerti semua ilmu logistik, bisa membangun lumbung, mengelola tata kelola keuangan, finance, accounting, dan dia mengerti tentang pertanian. Dia dari mana dia tahu semua ilmu tersebut? Kalau tidak dia belajar mungkin di penjara selama bertahun-tahun, atau mungkin di perpustakaan daripada Potifar di mana dia bekerja cukup lama, atau mungkin bahkan sejak masa remajanya di rumah orang tuanya. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar, yang kemudian memampukan dia punya informasi yang dia butuhkan. Karena informasi harus dia kumpulkan dengan waktu. Nah, tanpa informasi, saudara tidak bisa mengubah informasi yang ada itu menjadi hikmat yang dapat saudara pergunakan pada saat saudara membutuhkannya. Itu sebabnya biasanya kita mengumpulkan informasi, dan pada saat kita mengerti informasi yang kita miliki, kita mendapatkan pengertian. Maka informasi itu berubah menjadi understanding. Nah, pada saat understanding itu diurapi oleh Tuhan, maka itulah yang kita sebut dengan wisdom atau revelation. Jadi saudara perlu acquire information. Saudara perlu dapatkan informasi. Membaca, mencari, bertanya, menyelidiki, research. You acquire information. Dan begitu saudara menguasai informasi tersebut, maka saudara punya understanding. Dan pada saat Tuhan mengurapi understanding saudara, itulah menjadi hikmat atau revelation yang akan menjadi jalan keluar yang saudara butuhkan. Yusuf perlu cari tahu bahan makanan apa misalnya, yang paling cepat masa tanamnya mungkin, yang bisa melipat ganda paling cepat. Nah, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hikmat dan menolong kita. Yohanes 16 ayat 13 katakan seperti ini. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya kita sebagai orang yang penuh Roh Kudus, kitalah akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diberi pewahyuan daripada Roh Kudus akan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Roh Kudus yang akan memberitakan pada kita hal-hal yang akan datang. Jadi jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk bertanya, jangan berhenti untuk menyelidiki, dan saya berdoa supaya informasi yang sudah punya, yang sudah kumpulkan, akan berubah menjadi pengertian yang akan diurapi Tuhan, menjadi hikmat untuk merancang kehidupan di tengah-tengah ketidakpastian. Setelah projection, setelah learn, huruf ketiga adalah anticipate, antisipasi. Nah, antisipasi adalah bagian daripada persiapan. Antisipasi artinya saudara mulai melangkah, mempersiapkan apa yang diperlukan, sehingga pada saat nanti keadaannya, kejadiannya datang, atau saatnya tiba, apa yang sudah antisipasi ini dapat menolong saudara untuk menjalankan apa yang saudara perlu jalankan. Nah, dalam poin ini, saya ingin mengambil contoh Nuh misalnya. Nuh mungkin bukan hanya perlu mendapatkan gambar yang jelas tentang bahtera yang Tuhan ingin bangun. Tapi pada waktu yang bersamaan, dia harus mengantisipasi keadaan yang tidak menentu yang akan dihadapi. Dia tidak dikasih tahu berapa lama dia harus bertahan di atas bahtera tersebut. Dia hanya diberitahukan ukurannya, rancang bangunnya, desainnya. Itu saja bukan sesuatu yang sangat mudah. Karena saya selalu katakan bahwa Nuh tidak punya Bluetooth, tidak punya Wi-Fi untuk download semua gambar desain blueprint yang Tuhan sediakan bagi dia. Dia hanya punya pikiran dan hatinya untuk menangkap semua rencana Tuhan. Dan pada waktu yang bersamaan, dia harus mengumpulkan semua logistik binatang yang mau dia masukkan ke dalam bahtera yang ada. Dan dia perlu antisipasi berapa lama dia harus ada di kapal itu. Berapa banyak makanan yang harus dia kumpulkan. So bayangkan, ada binatang yang karnivora, ada yang herbivora yang makan cuma tanaman, ada yang omnivora yang makan tanaman maupun daging. Saudara, berbagai jenis binatang yang ada di bahtera tersebut, dan dia tidak tahu berapa lama dia harus ada di atas itu. Bahkan waktu saya mempelajari apa yang harus Nuh antisipasi, saya berpikir bahwa bagaimana dia bisa menentukan makanan yang bisa dimakan oleh semua. Karnivora bisa makan, herbivora bisa makan, omnivora bisa makan. Belum lagi berapa banyak stok air yang harus dia kumpulkan. Saya kemudian berpikir mungkin dia menampung air hujan yang ada, karena hujan terus-menerus turun. Tapi kalau kita fokus pada makanan saja pun, berapa banyak yang harus dia kumpulkan. Karena dia sama sekali tidak tahu berapa lama dia harus bertahan di atas bahtera yang ada. Kemudian bagaimana sanitasi yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa mengelola kebersihan yang ada di atas bahtera yang ada. Apalagi kalau seandainya dia harus mempraktekkan 3M, mencuci tangan, pakai masker. Just kidding. Tapi saudara, ada banyak sekali hal-hal yang Nuh harus antisipasi, yang mana dia tidak tahu bagaimana sesungguhnya akan terjadi. Nah, itu sebabnya sebagaimana kita baca di Alkitab, ada banyak sekali kejadian orang-orang yang dicatat kehidupannya di Alkitab. Mereka sama seperti kita, tetap harus melewati masa-masa ketidakpastian yang ada, karena mereka tidak punya semua informasi yang mereka butuhkan untuk dapat merencanakan dan menjalankan kehidupan dengan mudah dan baik. Namun, nevertheless, Tuhan selalu berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Sebabnya saya yakin Tuhan akan memberikan hikmat pada saudara dan menolong saudara berdasarkan apa yang sudah punya dan sudah ketahui. Saudara dapat merencanakan kehidupan sehingga tetap keberhasilan dapat saudara alami di dalam kehidupan. Amin. So, antisipasi. Jadi, jangan malas, saudara harus berpikir sebelumnya, saudara harus mempersiapkan diri sebelumnya. Kalau saudara mempersiapkan itu, artinya saudara menjalankan segala sesuatu seolah-olah itu besok sudah ada di depan mata. Jadi saudara mulai mempersiapkan. Ada banyak orang punya rencana, tetapi rancangannya tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang konkret. Mereka tahu mereka harus mempersiapkan ini dan itu, tetapi tidak diantisipasi dan tidak dilakukan langkah-langkahnya. Jadi antisipasi adalah bagian daripada langkah konkret daripada sebuah persiapan. So you get it? PLA. Dan huruf yang keempat adalah huruf N. Navigate atau negotiate. Sebenarnya navigate. Bagaimana saudara menavigasi kehidupan pada saat saudara menjalani apa yang saudara rencanakan. Saudara harus merencanakan atau proyeksikan yang kepada yang terbaik.
your plan projects for the best, but has to be sustainable by navigating through the worst. Saudara, walaupun saudara merencanakan yang terbaik, saudara mampu menavigasi keberadaan saudara kalau yang terbaik yang saudara rancangkan itu tidak terjadi. Bahasa manajemennya mungkin sudah perlu plan B, plan C, plan D. Nah, banyak sekali kita dalam merencanakan, kita hanya punya satu plan. Dan kita hanya merencanakan kondisi yang ideal dan yang terbaik. Dan kita tidak punya margin, ini kata yang sudah perlu catat. Margin, tidak punya ruang antara apa yang kita rencanakan dengan realita yang terburuk yang terjadi. Nah, kalau saudara merencanakan sesuatu tanpa margin, maka saudara akan panik. Saudara akan menghadapi tekanan yang tidak perlu. Nah, kalau saudara panik, maka saudara tidak akan bisa berpikir dengan jernih, dan saudara tidak bisa keluar dengan jalan keluar di tengah-tengah tekanan dan keberadaan yang ada. Bisnis saudara perlu margin, kesehatan saudara perlu margin, istirahat saudara perlu margin. Ada yang berkata, Pak, bagaimana saya bisa proyeksi penerimaan atau penjualan di masa depan kalau kita tidak tahu kira-kira bakal seperti apa sales dan income yang akan ada. Saya katakan betul, kalau engkau tidak tahu bagaimana penerimaannya bisa diproyeksi, minimal engkau bisa proyeksi pengeluarannya, karena engkau tahu seberapa banyak yang engkau perlukan untuk menjalankan kehidupan secara minimal, misalnya. Soalnya bisa proyeksikan pengeluarannya, kendalikan pengeluaran, dan komunikasi margin, supaya pada saat penjualan atau penerimaan sudah lebih tinggi daripada apa yang sudah proyeksikan, maka sudah bisa kemudian punya nafas atau punya margin untuk bisa merencanakan sesuatu yang lebih besar. Itu sebabnya pertanyaannya adalah, apakah saudara selama ini menjalankan kehidupan saudara tanpa margin? Sehingga saudara tidak bisa menavigasi tengah-tengah keadaan yang tidak ideal dan tidak sempurna. Nah, itu sebabnya kalau saudara bisa belajar untuk menavigasi, soal punya beberapa rencana yang berbeda-beda. Sama seperti kalau saudara dalam perjalanan pakai aplikasi peta. Kadang-kadang satu jalan yang saudara ingin tuju, saudara ingin pakai, tiba-tiba terjadi kemacetan, atau tiba-tiba terjadi kecelakaan. Saudara perlu alternatif rute yang lain. Dan saudara perlu beberapa alternatif rute yang lain. Mungkin sedikit lebih panjang, mungkin jalannya sedikit lebih tidak nyaman, tapi sudah tetap bisa tiba kepada tujuan, karena sudah bisa menavigasi perjalanan saudara di tengah-tengah ketidakpastian yang ada. Nah, itu sebabnya saudara perlu memperhatikan bagaimana saudara merencanakannya, sehingga sudah bisa menjaga hati dan pikiran saudara tetap teduh, karena saudara tidak berada di bawah tekanan yang berlebihan. Karena hati dan pikiranmu adalah kanvas, tempat Tuhan menuliskan dan menyampaikan rencananya bagi saudara. Kalau hati saudara dan pikiran saudara teduh, maka setiap hari di tengah-tengah perjalanan saudara, Tuhan bisa memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Selain itu, saudara perlu bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di komunitas saudara yang saudara percayai. Pada saat saudara bertukar pikiran, maka saudara bisa terbantu untuk melihat perspektif yang lain. Projection, learn, anticipate, navigate, dan huruf yang terakhir adalah huruf S, surrender. Saudara perlu berserah kepada Tuhan. Setelah saudara merencanakan segala sesuatu, tetap saudara perlu serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 9 terjemahan bahasa Inggris NIV katakan seperti ini. In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. Manusia hanya berencana, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkahnya. Amsal 19 ayat 21, terjemahan bahasa Inggris Message, katakan seperti ini. We humans keep brainstorming options and plans, but God's purpose prevails. Kita manusia hanya bisa bertukar pikiran, brainstorming, dan merencanakan segala sesuatu. Tapi pada akhirnya, rancangan Tuhanlah yang akan berhasil. Itu sebabnya pada saat saudara belajar untuk berserah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menginspirasi dan akan mengurapi saudara. Jemaat Gilgal, ayat yang terakhir dari saya adalah Yesaya 58 ayat 10, dan saya berdoa ini menjadi motivasi saudara pada saat saudara merencanakan kehidupan menghadapi 2021, sehingga semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi saudara sudah dapat terima. Ayatnya berbunyi seperti ini. If you spend yourselves in behalf of the hungry,
and satisfy the needs of the oppressed. Then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday sun. Kalau saudara habiskan kekuatan dan tenaga saudara untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang mengalami kebutuhan atau yang tertekan, maka ayat ini berkata bahwa maka terangmu akan bangkit di tengah-tengah kegelapan, dan sinar terangmu akan secerah matahari di siang hari. Saya percaya Tuhan mau mengangkat setiap saudara untuk naik di tengah-tengah kegelapan yang ada. Bisnis saudara, pernikahan saudara, kesehatan saudara, kuliah saudara, your relationship. Tuhan mau bikin itu bersinar begitu terangnya di 2021. Sehingga dunia sekitar sudah dapat melihat Tuhan yang hidup di dalam saudara. Tetapi saudara harus mengerti, saudara tidak bisa merencanakan itu semua hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Perhatikan orang-orang sekitar saudara, karena Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang kelaparan, mereka yang tertekan, mereka yang terlantar. Karena untuk itulah Tuhan tempatkan saudara di tengah-tengah bumi ini. Jemaat Gilgal yang dikasihi Tuhan, doa saya adalah 2020 akan ditutup dengan penuh kemenangan. Dan 2021 akan sudah masuki dengan penuh optimisme dan iman. Karena hikmat yang berasal daripada Tuhan menyertai saudara. I speak blessings upon you. I speak blessings upon the church. Dari Bapak Gembala, semua pendeta dan hamba Tuhan yang ada. Semua pengurus yang ada. All the volunteers. I speak blessings upon you. May God bless you abundantly. Ya Tuhan melimpahi saudara semua dengan berkat. Dan I love you all. Hope to see you very soon again. Semoga tidak terlalu lama lagi kita semua bisa berkumpul kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah hari ini sudah selesai. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Anak-anak muda diberkatilah studimu dan lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin.